Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi yang terakhir yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW ketika lahir telah menjadi anak yatim, sebab ayah Nabi Muhammad SAW telah wafat saat beliau masih berada dalam kandungan ibunya. Ketika itu kondisi penduduk Makkah dalam masa kebodohan dan kedoliman. Tak lama kemudian lahirlah di tengah-tengah mereka seorang bayi yang kemudian diberi nama Muhammad. Beliau dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Bertepatan dengan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, datang pasukan dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha. Mereka datang dengan mengendarai gajah. Maksud dan tujuan Abraha dan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Makkah. Sebab Abraha iri dengan keramaian kota Makkah dan Ka'bah yang selalu menjadi tempat peribadahan masyarakat di Makkah. Bahkan Abraha telah membangun sebuah tempat ibadah yang sangat megah, dengan maksud agar orang-orang berkunjung ke sana dan mendatangkan pemasukan besar bagi Yaman. Akan tetapi, bangunan yang megah dan indah itu tak kunjung ramai. Orang-orang Arab tetap berdatangan ke Makkah untuk mengunjungi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Penduduk Makkah yang mendengar kabar tersebut merasakan ancaman besar. Pasukan bergajah itu bukan tandingan mereka. Bahkan Abdul Muthalib sebagai pemimpin Makkah pun tak bisa berbuat banyak. Ia menyerahkan perlindungan Ka'bah sepenuhnya kepada Allah. Namun, ketika sampai di dekat Ka'bah, tiba-tiba saja pasukan bergajah itu terhenti. Lalu datanglah kawanan burung ababil yang dikirimkan Allah dengan membawa sebuah batu kerikil yang berasal dari neraka. Lalu batu-batuan itu dilempar dan mengenai tubuh dari Abraha dan para pasukannya, termasuk tubuh dari gajah-gajah itu, sehingga tampak bolong-bolong seperti daun yang dimakan ulat. Peristiwa ini dijelaskan dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Abraha dan para pasukannya pun musnah, tidak ada yang selamat dalam peristiwa tersebut. Sudah menjadi adat dan kebiasaan orang-orang Arab kota Makkah, terutama para bangsawan, menitipkan dan menyusukan anaknya kepada wanita Badiah, yaitu dusun di padang pasir, supaya bayi itu bisa menikmati udara yang segar dan bisa berbicara dengan bahasa yang fasih dan murni. Demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW, beliau dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Tempatnya tidak jauh dari kota Makkah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan sampai berusia kurang lebih 5 tahun. Ketika berusia 5 tahun, Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya, yaitu Aminah. Lalu saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunda Nabi Muhammad SAW membawa Nabi Muhammad ke kota Madinah dengan tujuan untuk berziarah di makam ayah Nabi Muhammad. Beliau tinggal di Madinah selama 1 bulan, kemudian ketika hendak pulang ke Makkah, di tengah-tengah perjalanan ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di daerah Abwa. Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kakeknya merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun kasih sayang Abu Thalib ini tidak berlangsung lama, sebab 2 tahun setelah itu Abu Thalib pun meninggal. Ketika itu Nabi Muhammad baru berusia 8 tahun. Sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Saat bersama pamannya, beliau menggembalakan kambing milik tetangga-tetangganya. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, dia ikut pamannya berdagang ke Syam. Beliau berlatih menjadi seorang yang mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena pamannya tidak termasuk orang yang kaya raya. Kemudian dalam perjalanan ke Syam, mereka bertemu dengan pendeta yang bernama Buhaira.
pendeta itu melihat pada Nabi Muhammad terdapat tanda-tanda kenabian. Maka pendeta itu menyuruh Abu Thalib untuk segera membawa Nabi Muhammad pulang, sebab khawatir penganiayaan orang-orang Yahudi dan orang musyrik terhadap diri Nabi Muhammad SAW.